Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya. Makalah dengan judul Memahami Modernisasi dalam Islam ini telah diselesaikan dengan baik dan benar. Kami Badrus Soleh, Muhraihan Zulfani, dan Khairul Umam akan mempresentasikan tugas makalah dari Bapak Ibnu Ali. Baik, langsung saja. Munculnya modernisasi dalam Islam. Modernisasi atau pembaruan semula timbul di kalangan masyarakat barat pada sekitar tahun 1650 hingga 1800. Di mana penemuan ilmu pengetahuan modern sudah dirintis pada zaman Renaissance. Istilah Renaissance merupakan istilah bahasa Prancis. Dalam bahasa Latin, Renaissance berarti lahir kembali. Istilah ini digunakan oleh sejarah untuk menunjuk sebagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Thailand sepanjang abad. Jadi modernisasi itu adalah sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalitas, kesehatan, dan perjuangan sosial. Zaman Renaissance merupakan zaman peralihan ketika budaya abad pertengahan mulai berubah menjadi satu kebudayaan modern. Pada zaman ini merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin menciptakan kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengundang arti bagi perkembangan ilmu zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap kesaan yang supremasi Gereja Katolik Roma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raihan Zulfani. NPM saya 2021 01010028. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Tujuan modernisasi dalam Islam. 1. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum secara etimologis. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga, terutama dalam bidang elektik pada zaman Romawi kuno di Yunani. Istilah kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti berlari. Kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dari garis start sampai garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kata kurikulum mulai dikenal sebagai istilah dalam dunia pendidikan sejak kurang lebih 1 abad yang lalu. Dan istilah kurikulum muncul untuk pertama kali dalam Kamus Webster tahun 1856. Pada saat itu, kata kurikulum digunakan dalam bidang olahraga, yaitu suatu alat yang membawa orang dari start sampai finish pada tahun 1955
Istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan. Dalam kamus kurikulum dapat diartikan dua macam. Yang pertama, segi isi dan fungsinya, dan yang kedua, segi kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang terhormat dan yang saya hormati dosen pengampu Makul Pendidikan Agama Islam. Saya mempresentasikan makalah tentang memahami modernisasi dalam Islam. Yaitu modernisasi dalam Islam. Pendidikan Islam merupakan upaya menanamkan ajaran dan nilai-nilai Islam agar menjadi the way of life, pandangan dan sikap hidup. Pendidikan Islam itu merupakan pendidikan yang memandangkan dan sikap hidup manusia. Pendidikan agama Islam memiliki banyak potensi, yaitu untuk mengarahkan sikap seseorang untuk mewujudkan persatuan atau perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Dan juga pendidikan agama memiliki potensinya yaitu mewujudkan persatuan dari perpecahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut salah satunya ditentukan oleh guru agama dalam mengarahkan para peserta didiknya. Pendidikan agama diharapkan dapat menumbuhkan sikap religius peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu merespon perubahan zaman yang terjadi. Selain itu, peserta didik pun diharapkan agar tidak mudah terbawa arus perubahan dunia yang semakin meluas. Pendidikan agama mengharapkan bagaimana peserta didik itu tidak terjerumus pada perubahan dunia yang semakin meluas. Begitu. Tujuan pendidikan agama Islam yang berhasil dicapai oleh peserta didik digambarkan dengan dimilikinya keimanan dan komitmen dalam menerima kebenaran ajaran Islam tanpa keraguan sedikit pun. Tujuan pendidikan agama Islam yaitu peserta didik memiliki keimanan yang kuat dan komitmen dalam menerima kebenaran ajaran Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan juga bersedia untuk berperilaku atau memperlakukan objek keagamaan secara positif. Tujuan lain dari pendidikan agama Islam yaitu mengembangkan anak didik agar mampu mengamalkan nilai-nilai Islam secara dinamis dan fleksibel sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pendidikan Islam harus mampu mendidik anak didik secara optimal agar memiliki kedewasaan atau kematangan dalam berpikir, beriman dan bertakwa kepada Allah. Pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya lebih diorientasikan pada tataran moral, action, yaitu agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompetensi, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam yang diajarkan di sekolah yaitu pada dasarnya memiliki tataran moral action, yaitu agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompeten, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan yang mewujudkan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam.
Dengan kata lain, pendidikan agama Islam di sekolah pada dasarnya berusaha untuk membina sikap dan perilaku keberagaman peserta didik itu sendiri. Adapun fungsi dari pendidikan Islam dalam tipologi modernis yaitu A. Pengembangan potensi individu secara optimal. B. Interaksi potensi yang dimiliki oleh individu dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungan. C. Merekonstruksi pengalaman secara terus-menerus agar tidak melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan zaman dan mampu melakukan penyesuaian diri dengan adanya tuntutan dan kebutuhan di lingkungan. Fungsi pendidikan Islam itu dalam tipologi modernis yaitu ada 3. Pertama, pengembangan potensi individu secara optimal, dan kedua, interaksi potensi yang dimiliki oleh individu dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya. Ketiga, merekonstruksi pengalaman secara terus-menerus agar dapat melakukan atau perbuatan yang sesuai dengan zaman dan mampu melakukan penyesuaian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan di lingkungan. Baik, terima kasih. Begitu presentasi dari saya dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.